Berikut daftar orang terkaya di Indonesia Oktober 2025 versi Forbes. 1. Prajogo Pangestu, 40,7 miliar dolar atau setara sekitar 676,281 triliun. Urutan nomor 2, Lau Tak Kwong, 25 miliar dolar atau sekitar setara 415,4 triliun. Nomor 3, Robert Budi Hartono, 19,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 322,35 triliun. Michael Hartono, 18,6 miliar dolar atau setara sekitar 309,6 triliun. Otto Toto Sugiri, 12,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 202,71 triliun. Tahir dan keluarga, 10,7 miliar dolar atau setara sekitar 177,79 triliun. Nomor 7, Marina Budiman, 8,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 146,2 triliun. Nomor 8, Sri Prakas Lohia, 8,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 146,2 triliun. Nomor 9, Mohtar Riyadi dan keluarga, 6,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 109,6 triliun. Prajogo Pangestu, dia adalah seorang pengusaha Indonesia yang lahir pada 13 Mei 1944 di Sambas, Kalimantan Barat, dan merupakan pendiri serta pemilik grup Barito Pacific, individu terkaya di Indonesia dan salah satu orang terkaya di Asia Tenggara dengan kekayaan bersih yang sangat besar dari bisnis petrokimia dan energi. Prajogo memulai karirnya dengan bekerja di industri kayu sebelum mendirikan bisnisnya sendiri dan kini memiliki portofolio bisnis yang luas termasuk perusahaan petrokimia dan energi. Nama lengkap Prajogo Pangestu. Nama lahir Piang Jun Pen. Tempat dan tanggal lahir Sambas, Kalimantan Barat, 13 Mei 1944. Agama Kristen. Pasangan Herlina Candinegara. Anak Agus Salim Pangestu, Nancy Pangestu, Baritono Pangestu. Karir dan bisnis. Pendiri Prajogo Pangestu mendirikan grup Barito Pacific. Bisnisnya mencakup petrokimia dan energi. Perusahaan-perusahaan di bawah grup Barito Pacific antara lain PT Barito Pacific Tbk, PT Barito Renewable Energy Tbk, dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. Setelah bekerja di industri kayu pada tahun 60-an, ia mendirikan CP Pacific Lumber Choi yang kemudian diubah menjadi PT Barito Pacific. Berikut adalah profil Lau Tak Kwong. Nama lengkap Lau Tak Kwong, lahir Singapura 17 April 1948. Kewarganegaraan menjadi WNI pada tahun 1992. Pendiri dan Presiden Direktur Utama Bayan Resources. Julukannya yaitu Raja Batubara. Dia mempunyai anak Lau Yingwo dan Elaine Lau. Ayahnya adalah David Lau Yingwo, pemilik perusahaan konstruksi di Singapura. 1972 dia pindah ke Indonesia untuk mulai bisnis sendiri setelah sebelumnya bekerja di perusahaan konstruksi ayahnya di Singapura. Dan pada 1973 mendirikan PT Jaya Sumpils Indonesia atau JSI, sebuah perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang pondasi,
Berikut adalah profil Robert Budi Hartono bersama saudaranya Michael Hartono. Adalah salah satu pengusaha paling sukses di Indonesia. Ia memiliki grup jarum. Kekayaan mereka tidak hanya berasal dari bisnis rokok, tetapi juga menjadi di sektor lain menjadi gurita bisnis mereka. Nama lengkap Robert Budi Hartono. Lahir di Kudus, Jawa Tengah pada tanggal 28 April 1940. Merupakan anak dari Oi Wee Guan, pendiri perusahaan rokok Kretek Jarum. Tidak banyak informasi publik mengenai latar belakang pendidikannya karena ia cenderung menghindari sorotan media. Jarum. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1963 dan pabrik jarum sempat hancur akibat kebakaran, Robert dan saudaranya Michael berhasil membangun kembali, membesarkan perusahaan rokok tersebut. Mereka mengubah Jarum dari pabrik kecil menjadi salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Dia juga pendiri Bank BCA, Bank Sentral Asia. Bisnis rokok bukanlah satu-satunya sumber kekayaan utama mereka. Melalui Parindo Holding Ltd, mereka membeli 51% saham Bank BCA pada tahun 2002. Akuisisi ini menjadi salah satu pilar utama kekayaan mereka. Berikut adalah profil Otto Sugiri yang dijuluki Bill Gates-nya Indonesia, pengusaha miliarder dan pionir dalam industri teknologi informasi. Ia dikenal sebagai pendiri dan CEO PT DCI. Lahir 23 September 1953 di Bandung. Lulusan teknik elektro dari RWTH Aachen University di Jerman pada tahun 1980. Ia juga pernah menempuh pendidikan di Teknik Institut Teknologi Bandung. Ia menduduki peringkat pertama dengan peringkat ke-19 orang terkaya versi majalah Forbes. Pada tahun 1983 memulai karirnya di Bank Bali dengan sebagai IT General Manager di Bank Bali. Pada tahun 1989 PT Sigma Ciptaraka mendirikan perusahaan perangkat lunak bersama 5 rekannya dari Bank Bali. Pada tahun 2008, 80 saham Sigma dijual kepada Telkom Indonesia dan diakuisisi sepenuhnya pada tahun 2010. Pada tahun 1994, ia mendirikan Indonet, perusahaan penyedia layanan internet pertama di Indonesia yang membuka akses internet bagi orang banyak. 2011 mendirikan PT DCI Indonesia yang kini menjadi perusahaan penyedia pusat data terbesar di Indonesia. Ia menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO perusahaan tersebut. Pada tahun 2022, ia dinobatkan sebagai Indonesia Entrepreneur of the Year. Pada Agustus 2024, ia menerima Tanda Kehormatan Negara Bintang Jasa Utama. Sugiri dianggap sebagai pelopor yang membangun fondasi infrastruktur digital di Indonesia, termasuk komputerisasi, perbankan, dan ekosistem digital. PT DCI menetapkan standar industri pusat pada data di Asia Tenggara, mendukung digitalisasi sektor swasta, dan mendorong lokalisasi data di Indonesia. Ia dijuluki Bill Gates karena kontribusinya yang signifikan dalam industri teknologi di Indonesia. Keluarga Tahir merujuk pada Dato Sri Profesor Dr. Tahir, seorang pendiri Mayapada Group dan filantropis, beserta istri dan anak-anaknya.
Ia juga merupakan menantu dari konglomerat Muchtar Riyadi, pendiri Lipo Group. Istri dari Tahir yaitu Rosi Riyadi, anak dari pendiri Lipo Group Muchtar Riyadi. Grace Tahir, seorang pengusaha dan inovator yang juga terlibat dalam bisnis keluarga dan mendirikan perusahaan teknologi di Indonesia. Anak yang kedua adalah Zen Tahir, salah satu dari Dato Sri Tahir. Lalu ada Victoria Tahir dan anak bungsu Jonathan Tahir, pemimpin dari Tahir Foundation. Ayah dari Sri Dato Tahir yaitu Ang Bon Ing dan mempunyai ibu yaitu Lee Chin Lin atau dikenal sebagai Lina Sindawati. Tahir berasal dari keluarga sederhana di Surabaya sebelum sukses membangun grup Mayapada. Setelah menikah dengan Rosi Riyadi, Tahir menjadi menantu pendiri Lipo Group. Berikut profil Marina Budiman, seorang miliarder teknologi dan pengusaha sukses yang dikenal mempunyai pendiri PT DCI Indonesia Tbk. Nama lengkap Marina Budiman. Lahir 31 Desember 1960. Tempat lahir yaitu di Jakarta. Ia lulusan Universitas Toronto. Awal mengawali karirnya di bidang perbankan, kemudian beralih ke sektor teknologi. Pada tahun 2011, ia mendirikan DCI Indonesia bersama rekan bisnisnya Otto Sugiri. Sejak tahun 2016, ia menjabat sebagai Presiden Komisaris DCI Indonesia. Kerap masuk dalam daftar perempuan terkaya di Indonesia dengan kekayaan yang didominasi oleh kepemilikannya sahamnya di DCI. Berikut adalah profil Muchtar Riyadi, pendiri Lipo Group, salah satu konglomerat bisnis terbesar di Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang bankir ulung yang memulai karir bisnisnya dari nol. Nama lahir Lee Moti. Lahir di Jawa Timur 1929. Saat Perang Kemerdekaan ia turut berjuang di Jawa Timur, bahkan pernah ditangkap dan dipenjara oleh pemerintahan Belanda. Setelah dibuang ke Tiongkok, ia belajar filsafat di Universitas Nanking. Memulai bisnis pada usia 22 tahun dengan membuka toko sepeda. Berangkat ke Jakarta pada tahun 1954 dan meniti karir di dunia perbankan. Ia bekerja di Bank BCA dan sukses melipat gandakan asetnya. Ia membangun dan mengembangkan Paninbank hingga menjadi pesaing BCA. Keberhasilannya di bidang perbankan membuatnya mencapai julukan The Magic Man of Bank Marketing. Membangun Lipo Group yang kini menjadi konglomerat besar di Indonesia dengan berbagai bidang usaha, mulai dari perbankan, properti, rumah sakit, hingga retail. Ia sukses mendirikan Lipo Paninbank sebagai cikal bakal Lipo Group. Menikah dengan Suryawati Lydia pada tahun 1951. Bisnis Lipo Group kini dijalankan oleh anak-anaknya, James dan Stephen Riyadi. Pada September 2025, keluarganya masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Pengusaha Tahir adalah menantu Muchtar Riyadi yang menikah dengan putrinya Rosi Riyadi. Lipo Group beberapa kali tersangkut kasus hukum, termasuk dugaan suap dan masalah pajak. Seperti mega proyek Meikarta juga sempat menimbulkan kontroversi.
Itulah beberapa profil orang terkaya di Indonesia dengan mencapai aset yang triliunan dan memiliki beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia.